Riam Kanan adalah sebuah danau yang terbentuk dengan cara dibendung, menenggelamkan beberapa desa di saat pembuatannya, namun membentuk pemandangan alam yang indah dengan pegunungan serta hamparan danau, membuat Riam Kanan terkenal sebagai destinasi wisata alam yang sangat menarik. Tapi ada yang berbeda dengan salah satu desa di tempat ini, di mana mereka bukan terkenal karena keindahan alamnya, melainkan budayanya. Jadi upacara serahan hutan ini dulunya kita laksanakan secara tertutup lah, hanya warga PAAU dan ada beberapa warga desa yang berdekatan, desa Kalaan. Nah, dilaksanakannya pun di tempat yang berbeda-beda. Tahun ini mungkin di pondok atau di ladang warga ini, kemudian tahun berikutnya bisa aja pindah lagi, atau beberapa tahun satu tempat di situ, kemudian tahun berikutnya bisa aja pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, dan dalam upacara itu ya warga PAAU aja yang menghadiri, warga PAAU. Nah, setelah kita berbincang dengan kawan-kawan yang berkunjung ke PAAU, akhirnya mereka mau tahu apa saja potensi yang ada di desa PAAU, salah satunya wisata alam, puncak, air terjun. Nah, kita ceritakan juga kearifan di sana, kearifan warga di sana, yaitu dengan upacara serahan hutan. Ada juga istilah warga menyebutnya dengan selamatan hutan, seperti itu. Upacara yang dilaksanakan secara turun-temurun ini sudah berlangsung lebih dari 200 tahun dan memiliki sejarah yang sangat unik. Anunya kan sudah hampir 200 tahunan bisa lebih kok. Soalnya mulai datu kan kai, kuikan, aku empat generasi ini artinya sudah kali 50 aja saja anunya 200 tahunan ya lah. Setelah mulai dilaksanakan itu acara kayak itu, cuma dahulu tuh kan sampai mulai arwah kaiku tuh nya ibaratnya tuh ada di sebarluasakan kayak itu. Ternyata udah tersembunyi acaranya, saking hati-hatinya kan dahulu tuh model apa ya, kurangnya di daerah hutan ini ibaratnya tuh belum kemanusiaan lah bahasa anunya. Jadi kada kawan di hurung orang banyak ibaratnya, nanti kan anak kada bude maraki bahari itu. Nah, setelah itu kan sudah ibaratnya sudah hubungan kita kan saling tiap tahun itu lalu model akrab lah seolah-olah, jadi kada apa-apa anunya model disabarakan begamatan diketahui orang kayak itu. Nah, tujuan pelaksanaan ini menurut ibaratnya itu menurut teratas orang tua dulu model semacam ada perjanjian lah lawan penguasa daerah. Ibarat kita kan orang di hutan nih kan anunya, penguasaan orang gaibnya nih, ada semacam perjanjian dahulunya itu di wilayah ini lagi nanti kalaan tuh nih kada bisa dimasuki oleh orang-orang yang di kalaan tadi, kada kau masuk ke daerah sini, diliputi kabut dan kada kau melihat. Nah, kemudian setelah lawas-kelawasan ada ini kan banyu belum Bandung larut, kalau banyu landas larut jar siangan orang menyang keladi larut kelihatan. Wow, ini artinya ada penduduk penghuninya di dalam sini, jadi kada kau bisa dilihat nih jar artinya ada penghuninya nih. Daun keladi ini, siangan keladi ini larut. Nah, begitu jar ada orang termasuk orang sakti juga lah yang menapai orang Martapura juga datang kemari. Betapa bahasa nah sekira kawa berhubungan lawan orang sini, orang wilayah nih, ampun wilayah hutan nih. Nah, di petapaan tadi keluar tadi. Nah, orang penunggu di hutan tuh
Nah, lalu ada situ model Bang Pandiran jadinya. Ibaratnya artinya hendak melihat nih kayak apa garang wilayahnya, artinya nang dilindungi disayangi ini nih. Artinya mun ikam sanggup artinya menggawiakan permintaanku kau aja dimasuki. Nah di situ Bang namanya lalu berjanji artinya kawakah mah ulahkan wajib segantang nasi kuning segantang itu aja dulu permintaan nih orang penunggu tadi. Nah datu wilayah sini ngarannya anunya kayak apa artinya menyerahkannya artinya di malam bulan purnama 14 malam nang pas bulan gana tadi malam bulan purnama menyerahkannya setahun sekali bulannya terserah aja modelnya pokoknya asal malam 14 malam pas bulan gana 14-15 tah. Nah bulannya terserah aja artinya. Nah, lalu disanggupi jar bekasnya mbak disanggupi diulahkan nyanu aja kalau siapa ada 5 liter nang habak wajib tadi nang kuning 5 liter ulahkan jar disarahakan disarahakan bejer mulai terbuka. Nah besasar anu terbuka kelihatan ngarannya. Nah itu jar anunya jadi mudah anu muntawa artinya saben tahun menggawiakan gitu jar janji bosnya jadi disanggupi saben tahun. Sanggupi kemudian kenapa jadi banyak banner waktu anu tahun banyak anunya wadahnya. Nah kemudian merasa nang ibarat kita kan rajanya nih nang berjanji seitu aja kemudian anak buahnya nih hendak dia umpat kemudian nang gunung halus-halus nih ada juga kan penunggunya hendak dia minta iya nang jadi sampai banyak tuh adanya 41 warna tadi 41 macam tadi ada nang ini minta lambang ada nang minta dodol. Nah ya jadi banyak sampai kau ini. Kalau dari segi wisata, dari segi wisata memang kita mengembangkan di wisata alam, wisata yang memang sudah terbentuk secara alami kan, karena sungai dengan perbukitan yang ada di sekitar desa Paau dan bahkan mungkin di sekeliling Danau Riam Kanan sama sebenarnya. Nah tetapi kebetulan di tempat kita ada air terjun dan ada sungai yang membentang luas, yang lumayan panjang dan deras. Kalau dilihat dari potensinya sebenarnya bagaimana kita memaksimalkan atau mempolis potensi atau destinasi tadi menjadi menarik dan menjadi tujuan pengunjung. Artinya tidak untuk mencari keunikan dan kekhususan itu memang perlu, tapi ya namanya wisata alam pasti kan tidak jauh berbeda lah, Nah, sehingga kita di potensi alamnya tetap kita tingkatkan dari membuat papan nama, kemudian membuat jalur, membuat peta untuk memudahkan para pengunjung. Tetapi di sini kita memiliki kearifan lokal, seran hutan yang ya mungkin dari pengakuan dari kawan-kawan dari pemerhati budaya juga ini patut diangkat dan menjadi destinasi yang unik kata mereka seperti itu. Ini yang menjadi keunggulan kita ya memang yang sedikit berbeda dari wisata-wisata yang ada khususnya di Riam Kanan. Itu ya memang upacara adat tadi, upacara seran hutan. Kita ingat ya sekitar tahun 2018, 2019 itu masih belum gencar. Dari Pok Darwis itu baru terbentuk. Sementara di wisata-wisata lain seperti Kahung, kemudian air terjun Penayar di Desa Artain,
Terus ada lagi beberapa wisata yang jadi tujuan pengunjung itu sudah lebih dikenal sebenarnya. Sementara PAO masih belum. Nah, kita mulai bergerak dari Pokdarwisnya, kemudian didukung juga oleh pemerintah desanya. Ya akhirnya melalui atraksi budaya Seran Hutan itulah momen kita untuk memperkenalkan wisata-wisata kita dan istilahnya memberitahukan bahwa ini loh yang ada di Desa PAO potensi-potensinya. Tapi lumayan sebelum 2020 dibanding yang 2020 naiknya pengunjung. Walaupun pandemi di sini terisolir jadinya jauh. Jadi cuman yang banyak tuh memang dasar pecinta alam juga Bang pengunjungnya tuh. Karena wisata keluarga jarang juga ada. Dari acara event Seserahan Hutan dibuka itu lumayan orang naiknya ke PAO. Hampir awal 2020 tuh hampir tiap bulan lah ada aja yang naik. Di 2021 itu hampir tiap minggu orang naik ke Batu Balian. Kemudian di 2022 kemarin kita sudah mulai sedikit terlihat lah ada pendapatan dari kegiatan itu. Jadi ada dampak positifnya dari pendapatan Pokdarwis dan lembaga adat. Ada tiket include dengan produk warga PAO, kemudian ada souvenir juga, ada kaos dan kaos PAO dengan peta wisatanya. Itu kemarin banyak juga yang beli, yang minat sebagai kenang-kenangan lah. Namun, bukan berarti usaha mereka tanpa kendala. Kondisi geografis desa yang terletak di ujung Danau Riam Kanan menjadi faktor terbesar yang menyebabkan wisata di Desa PAO masih sulit untuk berkembang. Kendalanya akses tuh Bang ke sini. Makanya kalau jalan tembus, jalan darat. Kalau ini harus buka lotok dulu. PP-nya 6,5. Kalau nyoba malam 800. Masalahnya taksi di sini Bang pagi aja ada. Kalau hendak balik lagi ke sini sore, nah siang tuh kedede yang antar jemput ke pelabuhan ke sini tuh nah kedede. Ya mudah-mudahan lah kedepannya itu dari upacara Seran Hutan, kemudian dari atraksi-atraksi lain yang mungkin nanti bisa kita laksanakan, tidak hanya menunggu setahun sekali, tapi ada kreasi, ada inovasi-inovasi lagi lah dari Pokdarwis membuat upacara atau acara di sana, sehingga dari pengembangan wisata itu benar-benar manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh pengelola, tapi dirasakan oleh warga setempat, dirasakan oleh penduduk Desa PAO, seperti itu.